Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, hari ini Ibu akan menyampaikan materi ketujuh dari mata pelajaran perbankan dasar, yaitu materinya yang berjudul jenis uang. Nah, untuk yang pertama, pengertian uang. Uang ialah suatu yang dapat diterima oleh masyarakat sebagai alat pembayaran dan alat tukar-menukar. Kemudian, syarat syah uang. Suatu benda dapat dijadikan uang jika benda tersebut telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang dapat diterima secara umum. Nah, di sini syarat-syarat itu ialah sebagai berikut. Nah, acceptability dan cognizability. Nah, persyaratan utama sesuatu menjadi uang ialah diterima secara umum atau yang disebut dengan acceptability dan diketahui secara umum atau cognitability. Cognizability. Nah, diterimanya sesuatu secara umum ini misalnya uang digunakan sebagai alat tukar atau sebagai alat penimbun kekayaan. Nah, hal itulah yang akan menjadikan uang diketahui secara umum. Nah, kemudian B, stability of value. Nah, di sini untuk memenuhi syarat syah sebagai uang, diperlukanlah usaha untuk menjaga agar nilai uang tetap stabil ataupun tidak terlalu berfluktuasi. Nah, fluktuasi di sini maksudnya berubah-ubah atau bahasa lainnya turun naik. Nah. Kemudian C, elasticity of supply. Nah, di sini uang dikatakan memenuhi syarat apabila jumlah uang yang beredar harus mencukupi kebutuhan dunia usaha atau perekonomian. Nah, ketidakmampuan untuk menyediakan uang ini untuk mengimbangi kegiatan usaha akan mengakibatkan perdagangan macet. Nah, jadi ketidakmampuan untuk menyediakan uang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha ini akan dapat berdampak buruk. Kemudian D, portability. Nah, untuk dikatakan memenuhi syarat, uang harus mudah dibawa untuk urusan setiap hari. Nah, transaksi dalam jumlah besar dapat dilakukan dengan uang dalam jumlah fisik yang kecil jika nominalnya besar. Nah, maksudnya di sini ialah misalnya kita ingin membeli barang yang nominalnya besar atau dengan harga yang mahal. Nah, dengan adanya syarat portability ini, kita dapat membawa uang dan dengan jumlah yang kecil. Nah, sehingga uang tersebut mudah dibawa untuk melakukan transaksi pembayaran, walaupun nominal yang untuk kita bayar itu jumlahnya besar. Nah, kemudian ada durability. Nah, di sini durability ialah uang dikatakan memenuhi syarat apabila dalam pemindahan uang dari tangan yang satu ke tangan yang lain, nilai fisik uang itu harus tetap terjaga. Nah, misal misalnya dari si A itu jumlah uangnya 10.000. Nah, kemudian dipindahkan ke si B, maka uangnya akan tetap 10.000. Nah, itulah namanya syarat durability. Nah, kemudian ada syarat divisibility. Nah, di sini uang dikatakan memenuhi syarat apabila uang digunakan untuk mempermudah transaksi dari berbagai jumlah, sehingga uang dari berbagai nominal atau satuan atau unit harus dicetak untuk mencukupi atau melancarkan transaksi jual beli. Nah, maka dari itu dapat kita lihat di sekitar kita ini kan uang yang beredar di kehidupan kita sehari-hari nominalnya berbeda-beda, bervariasi mulai dari 1.000, 2.000 sampai 100.000. Nah, itulah yang dinamakan dengan syarat divisibility. Nah, kemudian ada syarat
scarcity. Nah, di sini uang dikatakan memenuhi syarat ini apabila jumlah uang harus terbatas dan tidak dapat dipalsukan. Nah, maksudnya di sini jadi uang yang disediakan, jumlah uang yang disediakan ini harus sesuai dengan kebutuhan perekonomian, tidak melebihi agar tidak terjadinya kecurangan-kecurangan. Nah, salah satunya tadi pemalsuan. Kemudian C, fungsi uang. Nah, fungsi uang ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama fungsi asli. Nah, fungsi asli ini lagi dibagi menjadi beberapa jenis. Itu yang pertama, A, alat tukar. Nah, di sini uang berfungsi sebagai alat tukar. Nah, orang yang akan melakukan pertukaran tidak perlu menukarkan dengan barang, tetapi cukup menggunakan uang sebagai alat tukar. Nah, misalnya Ibu Ani akan membeli sayurnya ditukar dengan uang 3.000. Nah, itu yang menunjukkan bahwa uang sebagai alat tukar. Nah, kemudian yang B ada satuan hitung. Nah, di sini uang juga berfungsi sebagai satuan hitung karena uang dapat digunakan untuk menunjukkan nilai berbagai macam barang atau jasa yang diperjualbelikan. Nah, menunjukkan besarnya kekayaan, serta menghitung besar kecilnya pinjaman. Nah, misalnya, harga sebuah baju ditaksir 50.000. Nah, itulah yang bisa dikatakan uang sebagai satuan hitung. Kemudian yang C ada sebagai alat penyimpan nilai. Nah, uang berfungsi sebagai alat penyimpan nilai karena dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa yang akan datang. Nah, ketika seseorang menjual saat ini, nah, kemudian dia menerima sejumlah uang sebagai pembayaran atas barang tersebut, maka ia dapat menyimpan uang tersebut untuk membeli barang dan jasa di masa yang akan datang. Kemudian fungsi yang kedua yaitu fungsi turunan. Nah, fungsi turunan ini dibagi lagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama ada sebagai satuan nilai. Nah, satuan nilai di sini dikatakan sebagai satuan hitung dari uang sebagai alat tukar yang digunakan untuk menunjukkan nilai barang dan jasa. Nah, nilai barang atau jasa yang diukur dengan satuan moneter tersebut kemudian dinyatakan sebagai harga. Kemudian fungsi yang kedua B yaitu sebagai alat tukar. Nah, uang sebagai alat tukar didasarkan pada adanya kebutuhan manusia untuk memperoleh atau melepas barang atau jasa. Nah, uang sebagai perantara tukar-menukar membawa kemudahan dalam perdagangan. Nah, misalnya uang bisa ditukar dengan 1 kilo beras. Nah, itulah yang dikatakan sebagai alat tukar. Kemudian yang C sebagai alat pembayaran. Nah, uang dapat digunakan sebagai standar satuan nilai untuk pembayaran di kemudian hari. Nah, oleh karena itu, uang selayaknya mempunyai nilai yang relatif stabil. Nah, dengan demikian, penerima pembayaran di masa yang akan datang tidak dirugikan. Karena kontrak hari ini mempunyai nilai uang yang sama dengan nilai uang di masa yang akan datang. Nah, di sini maksudnya, misal, di tahun 2019, si A ini memiliki hutang kepada si B yang berjumlah 10 juta. Nah, jadi, jika si A akan membayar hutang tersebut di tahun 2020, maka nilai hutang tersebut tetap 10 juta. Nah, itulah yang dinamakan uang sebagai alat pembayaran hutang. Kemudian yang D sebagai alat penimbun kekayaan. Nah, menyimpan uang berarti pula menyimpan atau menimbun kekayaan karena uang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk memperoleh barang dan jasa. Nah, itulah yang dikatakan sebagai alat penimbun kekayaan. Kemudian yang E sebagai alat pemindahan kekayaan. Nah,
Di sini, uang berfungsi sebagai alat penambah atau memperbesar modal atau simpanan, baik digunakan sebagai modal untuk diri sendiri maupun dipinjamkan kepada orang lain yang membutuhkan. Kemudian yang F, sebagai alat untuk meningkatkan status sosial. Nah, uang di sini juga merupakan alat untuk meningkatkan status sosial. Artinya, semakin besar jumlah uang yang dimiliki, semakin terpandang pula lah seseorang di mata masyarakat. Nah, itulah yang dikatakan uang sebagai alat untuk meningkatkan status sosial. Kemudian D, ada jenis uang. Uang yang beredar terdiri atas beberapa jenis, sehingga untuk mengetahui masing-masing jenis perlu suatu pengamatan khusus untuk memulai tinjauan tertentu. Jenis uang dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa jenis. Itu yang pertama, jenis uang berdasarkan nilai yang terkandung dalam bendanya. A, nilai nominal dan nilai intrinsik. Nah, yang dimaksud dengan nilai nominal di sini ialah nilai tetap yang dibubuhkan atau dicapkan kepada uang, baik pada uang kertas dan logam maupun uang plastik. Nah, misal di selembaran uang kertas itu tertulis 5.000. Nah, 5.000 itulah yang disebut dengan nominal, nilai nominal. Nah, kemudian nilai intrinsik ialah nilai sebenarnya yang terkandung dalam benda yang digunakan sebagai uang. Nah, di sini maksudnya jika pada selembaran uang 5.000, nilai intrinsiknya ini maksudnya ialah berapa jumlah nilai bahan untuk pencetakan uang 5.000 tersebut. Nah, begitu, itu namanya nilai intrinsik. Kemudian yang B, uang penuh atau full body money. Nah, uang penuh ini maksudnya ialah apabila nilai yang tertera di atas uang tersebut sama nilainya dengan bahan yang digunakan. Nah, misalnya jika uang itu terbuat dari emas, maka nilai uang itu sama dengan nilai emas yang dikandungnya. Jadi kalau uang kertas misalnya uangnya 10.000, berarti bahan untuk membuat uang 10.000 itu ialah 10.000 juga. Nah, begitu. Kemudian uang tanda. Nah, uang tanda di sini adalah apabila nilai yang tertera di atas uang tersebut lebih tinggi dari nilai bahan yang digunakan. Nah, misalnya nominal selembar uang ialah 100.000, tetapi nilai bahan yang digunakan untuk membuat uang tersebut kurang dari 100.000. Nah, begitu. Kemudian yang kedua, ada jenis uang berdasarkan bahan yang digunakan. Nah, yang pertama ada uang logam. Nah, uang logam ini ialah uang yang terbuat dari logam. Nah, logam yang digunakan biasanya emas atau perak. Nah, kemudian uang logam ini juga memiliki 3 macam nilai, yaitu yang pertama nilai intrinsik. Nah, nilai intrinsik di sini yaitu nilai bahan untuk membuat mata uang tersebut. Misalnya berapa nilai emas dan perak yang digunakan untuk mata uang. Nah, begitu. Kemudian ada nilai nominal. Nah, nilai nominal yaitu nilai yang tercantum pada mata uang. Contohnya, di sebuah mata uang tertulis 10.000. Nah, hal ini berarti nilai nominal dari uang tersebut ialah 10.000. Nah, kemudian ada nilai tukar. Nah, nilai tukar yaitu kemampuan uang untuk dapat ditukarkan sebagai suatu barang. Contoh, uang 10.000 hanya dapat ditukarkan dengan 1 kilo beras. Nah, misalnya begitu. Kemudian ada uang kertas. Nah, ini uang kertas ialah uang yang terbuat dari kertas dengan gambar dan cap tertentu
dan merupakan alat pembayaran yang sah. Kemudian yang ketiga ada uang berdasarkan lembaga yang mengeluarkannya. Di sini ada beberapa macam uang berdasarkan lembaga yang mengeluarkannya, yaitu yang pertama, uang kertal. Nah, uang kertal di sini maksudnya alat pembayaran yang sah dan wajib digunakan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli sehari-hari. Nah, kemudian yang kedua, yang B, ada uang giral. Nah, uang giral ini ialah uang yang dimiliki masyarakat dalam bentuk simpanan atau giro yang dapat ditarik sesuai kebutuhan. Nah, uang ini hanya beredar di kalangan tertentu, sehingga masyarakat mempunyai hak untuk menolak jika ia tidak mau barang atau jasa yang diberikannya dibayar dengan uang giral ini. Nah, uang giral ini memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama, cek. Nah, cek ini yaitu surat perintah kepada bank dari orang yang menandatangani untuk membayar sejumlah uang yang tertulis di dalam cek kepada si pembawa cek. Nah, kemudian giro. Nah, giro ini ialah surat perintah pemindah bukuan dari nasabah satu bank ke bank yang bersangkutan untuk memindahkan sejumlah uang dari rekeningnya ke rekening penerima. Kemudian ada kartu kredit. Nah, kartu kredit di sini maksudnya alat pembayaran pengganti uang tunai berbentuk kartu yang dikeluarkan oleh bank dan dapat digunakan oleh pemegangnya untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, misalnya belanja atau penarikan tunai. Kemudian yang keempat ada wesel pos. Nah, wesel pos di sini maksudnya surat pos yang dapat digunakan untuk mengirim uang. Jadi dapat kita bedakan kalau uang kertal itu alat pembayaran yang sah, misalnya uang logam, uang kertas. Nah, itu masuk ke uang kertal. Nah, kalau uang giral ini dia sejenis alat apa ya gitu ya? Alat pembayaran juga tapi tidak berbentuk uang, misalnya cek kan berbentuk kertas kan, selembaran perintah membayar. Nah gitu, kalau giro pun perintah membayar. Kalau kartu kredit berarti berbentuk kartu. Nah, kalau wesel pos pun berbentuk perjanjian. Nah kemudian jenis yang keempat yaitu berdasarkan wilayah berlakunya. Nah kalau berdasarkan wilayah berlakunya ini uang dibagi beberapa jenis, yaitu yang pertama, uang domestik. Nah, uang domestik ini yaitu uang yang hanya berlaku di dalam wilayah suatu negara tertentu. Nah, misalnya, contohnya rupiah, ringgit, peso, gitu. Itu kan kalau rupiah cuma berlaku di Indonesia, kalau ringgit cuma berlaku di Malaysia. Nah, begitu. Kemudian ada B, uang regional. Nah, yaitu uang yang hanya berlaku di kawasan tertentu, seperti euro. Nah, kalau mata uang euro kan berlaku bagi negara-negara di kawasan Eropa, begitu. Kemudian yang C, yaitu uang internasional. Nah, uang internasional ini yaitu uang yang berlaku tidak hanya di dalam wilayah suatu negara tertentu, tetapi juga berlaku di berbagai wilayah negara di dunia. Misalnya US dollar. Nah, begitu. Nah, itulah tadi materi untuk kita pada kali ini yang membahas tentang jenis uang. Nah, kemudian tugas untuk Anda yaitu Anda diminta mencatat isi dari video ini di buku catatan masing-masing. Nah, saya rasa sekian dulu materi dari saya. Terima kasih atas kesudian mendengarkan video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.